Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas hari ini materi yang kemarin sudah saya sampaikan akan kita review ya. Itu babnya adalah bab yang kita udah bahas kemarin ketika kondisi ada di lab. Nah, ini untuk yang bagian konteks yang kita bahas hari ini itu adalah review sedikit sama kita ambil beberapa sub materi yang belum kita bahas kemarin. Kita ulang lagi, jadi kita kemarin udah bahas ada GLB sama GLBB ini hukumnya wajib untuk kalian hafal. Kalau nggak hafal ya bahaya, karena kalau ini sampai nggak hafal, kacau semua. Karena basic di kinemetria itu pasti ada materi ini. Entah nanti gerak melingkar, gerak lurus, atau vertikal itu semuanya konteksnya ada GLB sama GLBB. Kemudian udah kita sepakat bahwa kita pakainya adalah rumusnya ada beberapa, yaitu 3 di sini kan, VT sama dengan V0 plus minus AT, kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS, kemudian ada S sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Saya ulang lagi, ini plus minusnya tergantung. Kalau dia itu dipercepat, berarti otomatis dia akan konteksnya plus mesti. Kalau dia minus, itu kalau kasusnya adalah diperlambat. Nah, ini kalau geraknya lurus, misalkan ada sebuah mobil, mula-mula kecepatannya 72 km per jam. Kemudian mobilnya itu dipercepat, digas, digas, dipercepat berarti pasti pakainya adalah plus. Itu kalau ada. Loh, misalkan nggak ada, ini ayah nggak tahu, kita bisa pakai konsep Newton, tergantung case-nya atau kasusnya kan. Tapi intinya ini tuh hanya untuk geraknya linier, lurus, horizontal. Ya, kita sepakat ini biar lebih gampang, biar nggak bingung kapan menggunakan A, B, dan sebagainya. Nah, untuk yang case-nya yang kedua kita bahas kemudian adalah pakai yang kasusnya gerak parabolik atau yang vertikal. Kita ulang lagi rumusnya, VTY sama dengan V0Y, kemudian di sini ada minus setengah, minus setengah toh, dapatnya adalah minus A dikalikan dengan T, kemudian ada VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat min 2 GT. Ini jadinya A, tapi karena dia pakai gerak vertikal, parabolik kan pakai vertikal di sini yang kita fokuskan, maka dia ganti pakai G atau gravitasi. Ada lagi nanti untuk kasusnya yang ketiga ada delta H. Jadi bukan H tapi delta H, yaitu H2 H akhir min H awal. Sama dengan V0Y dikalikan T min setengah AT kuadrat. Ini kalau kasusnya adalah vertikal. Ya, jadi ini kita sepakat ini biar lebih gampang. Ya, misalkan parabolik ini kan ada Y, parabolik kan ada dua, kita sepakat udah kita bahas juga berkali-kali. Kalau parabola itu ada dua gerak, yang pertama ada geraknya sumbu X itu pakai GLB. Kalau yang sumbu Y itu pakainya adalah GLBB. Rumusnya biar gampang kita pakai yang model ini aja, simple. Sama kayak parabolik, bedanya apa? Bedanya kalau dia tidak parabolik, misalkan sebuah bola dilemparkan ke atas. Ini kan tidak gerak dua dimensi. Ingat, parabola itu gerak dua dimensi. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Yang kita pakai itu yang konteksnya adalah gerak parabola. Maka ada namanya Y yang kita sepakati pakai sin cos tergantung di mana sudutnya. Yang kedua ada X, ini juga pakai sin cos tergantung di mana letak sudutnya. Nah, kalau dia cuma geraknya vertikal, misalkan sebuah bola dilemparkan ke atas. Dilemparkan dengan kecepatan misalkan 108 km per jam ini misalnya. Kemudian bola kembali ke tanah. Hitunglah berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan. Nah, jelas, oh ini kan pakainya apa? Rumus nomor 3 bisa delta H P0Y kali T min setengah. Tadi ini G harusnya bukan A ya, ini G T kuadrat. Nah, ini kan udah vertikal. Kalau dia sudah vertikal, tidak usah pakai sin cos. Jadi sin cos itu kenapa kok dipakai? Ini kan asalnya geraknya miring. Saya udah bilang, kalau dia nggak punya sumbu, maka kita pecah. Makanya misalkan ini ada sudut di sini, maka X pakai cos, Y pakai
sin. Nah, kalau sejak awal itu geraknya udah vertikal, tidak ada sin cosnya, ya udah berarti yang kita pakai adalah yang bagian V0Y-nya ini. Oh, ini sebagai V0Y. Tulis, jangan lupa. Ini bukan SI, ubah dulu jadi satuan SI. km per jam jadikan meter per sekon. 108 km per jam. Itu kalau kamu jadikan modelnya adalah meter per sekon, dapatnya adalah sekitar 30 meter per sekon. Dan dipakai SI, biasakan menggunakan satuan SI. Kemarin tak cek pas asas ya, beberapa perhitungan kalian tuh tidak teliti. Karena ada yang masih pakai satuan non SI. Jawabannya ya diikuti aja. Misalkan jawabannya diminta pakai SI ya pakai SI. Nah, jawabannya dimintanya pakai non SI, pakai non SI. Tapi pas hitung-hitungan, pas menghitung itu biar gampang, biar nggak bingung, lebih amannya selalu gunakan satuan internasional. Kecuali ya kamu udah ngerti, oh ini harusnya tanpa non SI bisa. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau masih belum paham, lebih amannya ketika menghitung, apapun hitungannya selalu gunakan yang namanya satuan internasional. Kembali ke sini. Sama ini kan dari tanah, loh. Tanah H2 ini sama H1 ini kita ekor. Mula-mula dari tanah. Kembali ke tanah. Tanah itu 0 berarti 0 men 0. V0Y-nya kita lihat kecepatannya 30. Waktunya kita nggak tahu. Setengah dikali 10 kali T kuadrat. 0, 30 T min 5 T kuadrat. Ya, kita bisa pakai hitung-hitung yang kita pakai kemarin. Ini kan berarti tak rapikan ya. Jangan tak rapikan. Pindah ruas dulu biar rapi. Min pindah jadi plus. Plus pindah jadi min sama dengan 0. Dikeluarkan aja. Kan gini bisa. T 5 T min 30 sama dengan 0. Kalau misalkan kita hitung, dapatnya berarti, oh yang pertama, T sama dengan 0. Ini kan. Nah, yang kedua, 5T min 30 sama dengan 0. Berarti kita bisa pindah ruas. Ini jelas dapatnya 0. Nggak mungkin waktunya 0. Mesti tertolak. Yang kita pakai yang satu nih berarti kan. Yang ini. Oh berarti 5T sama dengan 30. Kali pindah jadi bagi ya. Kemarin saya juga udah cek beberapa hitungan kalian salah. Ini sangat-sangat tidak teliti ya. Hati-hati. Kaidah perpindahan ruas, hitung-hitungannya hati-hati, santai, teliti, jangan gugup ya. Yang penting dapat hasilnya maksimal. Dapat jawabannya berarti adalah 6 sekon. Oh, berarti waktu dari tanah sampai ke tanah kembali itu waktunya adalah 6 sekon menggunakan konsep GLBB yang vertikal. Ini juga berlaku untuk yang parabolik, tapi ingat ini hanya berlaku rumus ini untuk paraboliknya parabolik kasus di vertikal. Kalau parabola yang horizontal yang digunakan adalah kasusnya GLB. Sama aja, bedanya diganti sedikit. Kalau GLB kan rumus dasarnya adalah S sama dengan V kali T. Oh ini kan khusus pada gerak parabola. Sumbu X, ingat V0X-nya itu khusus pakai sin cos, berarti diganti. Ini V0X, selesai. Jadi ini rumus GLB itu wajib hukumnya hafal. Kalau nggak hafal bahaya, karena ini mesti apapun yang terjadi soal ini pasti muncul dan tidak mungkin tidak muncul, tapi bentuknya beda-beda. Sama kita nyambung ke Newton, misalkan. Saya punya nih ada sebuah benda. Mula-mula dia diam. Ini tak tarik pakai gaya F. Kira-kira berapakah kecepatan benda ini di sini? Kecepatannya berapa? V2 nyebut saya berarti, atau VT terserah kamu. Sembarang lah ya, sakarepmu itu terserah, naikkan sama V2. Kalau misalkan bendanya punya massa adalah 2 kilo. Jarak tempuhnya itu adalah 2 meter misal. Berapa V2 ini kan jelas, kamu boleh pakai usaha energi yang udah tak jelasin.
Boleh juga pakai konsep GLB, GLBB. Contoh yang kita pakai hari ini GLB, GLBB. Ingat, ini bisa kamu kerjakan menggunakan usaha energi. Kalau dia didorong, ditarik berarti EM plus UF. Kalau dia diperlambat, ada gaya gesekan, berarti EM min UF. Ya, jadi itu yang udah kita pernah bahas. Yang kita bahas hari ini, coba kita nyambung ke GLB sama GLBB. Ya, seperti biasa, karena GLB kan butuh A. Nggak mungkin tanpa A. Hitung dulu A-nya. Andai kata F-nya kita kasih 100, nih, misalkan 100 Newton. Oh, berarti sigma F sama dengan M kali A. Hanya satu gaya. Berarti ingat, kalau satu gaya, nah, kita jangan lupa, karena dia gerak, kita tahu geraknya kemana. Oh, geraknya ke kanan. Berarti searah dengan A, maka nilainya plus. Berarti F-nya nilainya plus. M-nya 2, A-nya yang kita cari. Nah, berarti 100 sama dengan 2A. Berarti 100 dibagi dengan 2. Berarti dapatnya 50. Ini A-nya. Masukkan ke konsep yang kita udah hitung. VT sama dengan V0 plus minus AT. Tadi udah jelas toh, ini dipercepat. Nek dipercepat, berarti kita bisa menggunakan yang namanya nih, simbol plus. Mula-mula dia berarti 0. Plus kan dia dipercepat. 50. Nah, ini bisa nggak? Nggak bisa. Nah, karena ini nggak bisa, kamu boleh ganti rumus. Kalau nggak pengen ganti rumus, berarti cari nilai T. Nah, ini nggak bisa, Pak. Oh, ganti, gampang. Ganti mana? Kamu lihat di dalam soal, ada rumus yang udah saya tuliskan di sini. Oh, bisa dong. Kita pakai rumus nomor 2. Coba VT kuadrat, V0 kuadrat, plus 2 kali A kali S. VT kuadrat, ini 0, jelas, mula-mula diam. 2 kali A-nya udah kamu hitung, S-nya di 2. Berarti VT kuadrat, semua nilai 0 dikuadratkan dapat T0. Alias hilang dong. Maka yang dikalikan 2 kali 50 100 dapatnya 200. Jangan lupa kuadrat pindah ruas jadi akar. Ini pun nanti misalkan kamu cek, ini pasti bisa juga dihitung dan hasilnya saya jamin pasti sama meskipun menggunakan konsep atau rumusnya usaha dan energi. Semua itu tergantung sikon. Jadi saya udah pernah berkali-kali bilang konsep GLB, GLBB, Newtonian, usaha energi itu saling bisa dikaitkan. Tergantung soal yang kita hadapi. Tadi sedikit review terkait dengan konsep Newton, GLB, dan GLBB. Ya. Jadi dibaca lagi karena Newton juga salah satu submateri yang saya jamin pasti selalu muncul. Cuma mungkin bentuknya beda-beda tiap konteks soal. Kembali ke selanjutnya, ke soal di sini. Nah, kita nyambung. Nah, kemarin ada sedikit pembahasan yang belum kita bahas adalah bab terkait dengan gaya pegas. Apa itu gaya pegas? Gaya pegas itu berarti ada nama nih pegas. Ya, pegas. Ya, misalkan kayak gini pegasnya. Ya, ini ada sebuah benda. Tak tarik pakai gaya F. Namanya hukum Hooke. F-nya apa rumusnya? Min K delta X. Min-nya boleh kamu abaikan sebenarnya. Karena min itu sebenarnya hanya simbol. Simbol atau nilai arah. Oh, kalau dia tak tarik ke kanan, nanti dia akan pas tak lepaskan pegasnya, dia akan gerak ke kiri. Itu kan kebalikan. Kalau nggak percaya, kamu tariklah pen. Kamu tarik ke kanan, ketika tarikannya udah kamu lepaskan, geraknya bukan ke kanan tapi malah ke kiri. Makanya karena dia kebalikan, kamu kasih simbol min. Tapi minnya sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, apalagi kita kemarin udah sepakat pas di OSMA itu nanti yang digunakan itu tanpa nilai selain angka, hanya full angka. Jadi tidak usah digunakan simbol minus. Kembali ke sini, ini untuk F. Sedangkan untuk energinya ada lagi, namanya energi potensial pegas. Rumusnya setengah K delta X kuadrat. Ini rumus yang dipakai di dalam konsep pegas, ya. Jadi nanti kalau ketemu soal yang bagian pegas ini, nggak usah bingung, karena sebenarnya konsepnya sama. Yang membedakan hanyalah rumusnya. Kita revisi sedikit, di mana di sini tambahi
F itu K delta X, kalau EP itu adalah pakainya setengah K delta X kuat. Nah, apa itu K? K itu kalau yang kita pakai di sini adalah konsep daripada konstanta pegas ya. Jadi nanti ada konstanta nih. Jadi nek kamu bingung ini pakainya mana sih kira-kira, kamu cukup lihat kalau ada konstanta pegasnya atau mungkin diminta cari atau kita ada gambar pegasnya, maka hampir dapat dipastikan dia itu nanti ada hubungannya dengan konsep pegas ini. Ya. Contoh gini, contoh aja. Misalkan nih ada gambar ini, kita pakai case-nya. Pegas itu punya nilai K dalam soal itu adalah misalkan 200 Newton per meter. Kemudian tanyakan, kalau misalkan F-nya tak tarik, tak dorong ya. Jadi ini kan contoh tak tarik, mula-mula sekian. Setelah tak tarik, dia itu tambah panjang toh. Nah, tambah panjangnya si pegas tadi itu disebut sebagai delta X. Nah, ini delta X, pertambahan panjang pegas. Berarti misalkan saya bilang F-nya tak tarik dengan gaya 10 Newton, saya pengen tahu nih kira-kira berapa sih nambah panjangnya. Maka kita gunakan hitungan tadi, F sama dengan K delta X. Saya ulang lagi, minus ini bisa kamu abaikan karena minus itu hanya simbol bahwa gerakannya itu akan melawan arah gaya kita. Jadi boleh kamu abaikan dalam hitung-hitungan untuk yang simbol minus ini. Kemudian kita masukkan F-nya tadi 10, ya di sini ya. K-nya tadi dapatnya 200 delta X ya. Pindah ruas kali pindah jadi bagi 10 per 200. Maka delta X-nya dapatnya 0 coret 1 bagi 20 atau 1 per 20 ya. Ini nggak mungkin keluar kemarin ya, karena sesuai dari kesepakatan panitia kemarin selalu pakai angka. Jadi ini kan pecahan dan kayaknya nggak mungkin ada simbol pecahan di dalam isian singkat. Jadi ini hanya contoh bahwa nanti 1 bagi 20. Jadi nanti juga latihan hitung-hitungan, karena nanti kalau ketemu koma-koma berarti wajib hukumnya kita bulatkan. Ingat, hanya angka, non angka tidak usah diikutkan. Kalau kesepakatannya sesuai panitia kemarin seperti itu ya. Kemudian kembali ke sini. Tadi ini untuk yang bagian gaya. Terus gimana kalau EP ya? Kita kembali ke EP. Ini kasusnya nyambung sedikit dengan nanti kasus yang kita belajarnya adalah momentum. Misalkan gini, contoh ya. Contoh. Ada sebuah benda. Benda ini itu akan didorong hingga akan nabrak si pegas. Nah, ini ya. Sebuah benda itu tak tarik atau tak dorong dengan gaya F. Kemudian benda itu nanti akan nabrak si pegas ini. Logikanya, nek kamu dorong pegas, maka pegas itu akan sebagai penahan. Ya kan? Makanya kalau kita lihat motormu itu ono pare, ono pegasi, supaya apa? Supaya nahan goncangan. Atau suspensinya empuk, bahasa nek mobil seperti itu. Nah, itu konteksnya ya pegas ini. Anggaplah seperti ini, misalkan M-nya adalah 2 kilo. Gayanya adalah 100 Newton. Ya, ini licin ya. Seperti biasa nek licin berarti kita bisa abaikan bahwa dia itu tidak ada bidang kasar alias tidak ada mu ya. Jadi jangan lupa koefisien gesek sama gaya gesek beda. Koefisien tidak ada satuan, kalau gaya itu ada satuannya. Kita masuk yang diminta apa sih? Misalkan ini bendanya lama diam. Yang saya tanyakan, kira-kira. Misalkan di sini dia itu nanti akan nabrak ini. Berapakah perubahan panjang pegasnya? Nah, ini kita pakai logika. Ya, kita pakai logika. Jadi ini maksudnya itu paling max, paling mentok. Mentok itu nek bahasa saya sering bilang mentok berarti ini sampai benda ini berhenti, ini kan nabrak, habis nabrak dia akan ketekan. Nah, ketekan itu sampai mentok. Mentok itu berarti kondisinya adalah P-nya 0 alias berhenti. Ini kalau asumsi kita.
Jadi berapa hitungan? Boleh pakai konsep yang pengen kamu gunakan di sini. Misalkan saya gunakannya adalah konsep usaha dan energi. Ya, kita pakai aja. U, F sebagai gaya tadi. Terus di sini nanti ada EM. Ya, di sini ada EM. Terus di sini nanti ada EM lagi. EM1 ini plus karena dia ada dorongan gaya. Ini ada non UF karena di sini sistemnya hanya ada di sini. Jadi karena bahasa gampangnya posisi 1, posisi 2. Kalau nggak ada F berarti dia itu otomatis akan gerak sendiri. Alamiah berarti EM1 sama dengan EM2. Tapi karena ada F-nya, maka ada gaya luar. Nah, ada gaya luar kita tambah dengan UF. Nah, ini boleh yang pertama. Kalau enggak, kamu juga boleh menggunakan konsep GLB, GLBB digabung dengan konsepnya Newton. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi tergantung yang nanti pengen kamu gunakan atau pengen kamu pakai. Bedanya apa? Kalau kita pakai EP tadi, ya kita pecah lagi. Kita udah tahu ada EP1 tambah EK1 tambah itu ada EP pegas namanya, EP pegas 1. Jadi di sini kalau kamu pengen pakai M karena kita bahasnya ada hubungan sama pegas, kita pakai EP pegas. Terus ada UF itu rumusnya F kalikan dengan S. Kemudian kita nambahi sama dengan ya EM2 berarti kita masukkan EP1. Sorry kok 1 atau 2 tambah EK2 tambah dengan EP pegas juga. Tinggal nanti kita cross check ada nggak di situ pegasnya. Kalau nggak ada berarti nggak ada yang namanya EP pegas. Contoh, ya lihat ya, gambar ini tak gambarkan lebih jelas di samping ini. Jadi gini sistemnya. Mula-mula ini ada benda, benda ini diam nih. Ingat ini licin ya dia, jangan sampai lupa ini licin. Kemudian tadi kita ada pakai F. Ini namanya kondisi awal. Mula-mula seperti ini, mula-mula. Nah, kemudian dia nabrak sama si pegasnya. Setelah dia nabrak, maka dia akan nekan pegasnya. Nah, ini. Nekan pegasnya. Oke. Berarti ada dua kondisi. Kondisi 1 sama kondisi 2. Nah, ini kita lihat. Ini kan licin. Ya. Nek licin berarti tidak ada gaya geseknya. Kalau tidak ada gaya geseknya, berarti kamu bisa asumsikan bahwa gaya di sini sama gaya ketika dia sebelum nabrak itu sama. Ingat ini konteksnya adalah licin. Nek licin berarti gaya yang bekerja di sini dan yang bekerja di sini itu nilainya sama. Beda kalau kasusnya kasar, misalkan nih ono sebuah benda tak tarik dengan gaya F sepanjang 2 meter ini kasar. Nah, iki kasar berarti yang bekerja sampai ke sini sistemnya itu kecepatan bakal beda. Oke, ulang lagi. Ini asumsinya seperti itu. Kalau lihat dari gambar berarti tidak ada yang namanya gaya gesek, maka asumsinya kecepatannya sama, berarti sistemnya itu ketika dia nempel sama pegas atau sebelum numbuk pegas itu sama. Jadi kita ambil di sini aja. Oke, ini sebelum, sesudah numbuk. Nah, jarak ini mula-mula pegasnya sekian, kemudian berubah jadi sekian, itulah yang kita pengen cari yang disebut sebagai delta X-nya berapa. Oke, kita coba lihat dulu. Perhatikan, kondisi ini, ingat ya, saya ulang lagi ya, K itu adalah konstanta pegas, itu udah diketahui, jadi belum tulis ya, tapi nanti diketahui. Delta X itu adalah yang disebut sebagai perubahan panjang. Jadi, 3 unsur ini harus ada dalam konteks EP pegas kalau EP pegasnya punya nilai. Contoh, kondisi 1 mula-mula ini, kamu lihat gambar ini, tidak ada satupun yang menggambarkan pegasnya berubah panjang gitu. Pegasnya tetap podo.
pegase panjange ora berubah. Berarti nek panjangnya pegas ora berubah, otomatis tidak ada gaya pegas ataupun EP pegas. Otomatis kondisi 1 EP pegasnya 0. Terus kita lihat yang kedua, kamu lihat kondisi setelah dia ditabrak. Pegasnya neken dik, berubah mula-mula utuh, setelah tak tabrak berubah bentuk, berubah panjangnya. Ada perubahan panjang yaitu delta X. Oh, berarti kalau gitu di sini ada nama nih EP pegas setengah K delta X kuadrat. Jadi ini penggunaannya kalau kita pengen menggunakan konsep usaha energi. Misalkan nih, tambahi. Tadi ya, kita tambah di sini K-nya anggaplah 100 Newton per meter. Kita masukkan ya seperti biasa EP1 nih 0. Kok iso 0? Kita udah berkali-kali bilang. Kalau bidangnya datar atau bidangnya sama tinggi kayak gini, nggak ada ketinggian, berarti tingginya 0. Nah, tingginya 0 berarti dapat disimpulkan juga bahwa EP-nya juga 0. Kemudian EK1. EK1-nya berapa ya? 0. Kok iso? Mula-mula dia diam. Nek mula-mula dia diam, berarti V-nya mula-mula 0. Kalau V mula-mula 0, berarti setengah MV kuadrat. Setiap angka yang dikalikan 0 itu hasilnya 0. Nggak usah dihitung. Ribet ya. Fs ada nggak? Fs ada. F-nya tadi 100. Lah, S-nya mana Pak? Ini S-nya. Gitu. S-nya adalah delta X-nya. Ini kan? Jadi ingat S itu hanya simbol. Esensi S itu adalah perubahan panjang. Berarti F-nya itu kalau kamu perhatikan dia bekerja dari sini sampai ke sini. Kenapa kok cuma ikut tok, Pak? Karena ketika dia di sini udah tidak ada lagi gaya yang bekerja karena mentok. Jadi F-nya itu dari sini sampai sini, maka kalikan delta X yang akan kita cari. EK2 ini juga 0, Dik. Ya, kenapa kok 0? Karena kalau kita lihat di sini dia sampai kondisinya adalah kondisi mentok. Ya, jadi kalau misalkan kita pengen lihat di sini sistemnya kalau kita cek ini rada ambigu ya di soalnya, tapi nggak apa-apa ini kan cuma latihan. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, tadi hanya kita bahas. Nah, ini kita hitung pakainya cuma kita kayak raiso. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau kita lihat, ini kita masukkan delta X-nya. Misalkan kita pengen pakai ya mentok-mentok seperti ini. Perhatikan ya bentar ya. Kita masukkan 100 delta X. Ini setengah. Kalian didapatnya 100 delta X kuadrat. Kita masukkan di sini. Ya. Bentar. Hitungannya 50 delta X kuadrat. Berarti 100 delta X. Kemudian kita pindah ruas kayak tadi sistemnya kan. Plak ketiplak. Ini 0, dipindah berarti 50 delta X kuadrat. Plus pindah jadi min. Nah, loh kok gak digabung kenapa Pak? Kalau kamu gabung gak iso. Ini satunya pakai kuadrat, yang satu pakai non kuadrat. Berarti modelnya seperti tadi untuk cari delta X-nya. Dikeluarkan delta X kurung ya 50 kali delta X min 100. Sama. Dua versi berarti kan? Versi yang pertama ini. Oh, yang pertama delta X sama dengan 0. Versi yang kedua 50 kali delta X min 100 sama dengan 0. Pindah ruas wajib sendirian, min pindah jadi plus ya kan, delta X 100 bagi dengan 50 kali pindah jadi bagi, maka dapatnya 2. Oh, berarti jawabannya 2 meter. Berarti kalau case-nya seperti gambar yang saya buat, nek sampai dia bilang sampai mentok. Nek sampai mentok itu paling mentok berarti iki baloke berhenti. Nek baloke berhenti berarti V akhirnya 0 lagi kan. Lihat EK2 ini 0 kenapa Pak? Kan sampai mentok. Nek mentok itu wis gak gerak nih iki.
Nek wes gak gerak meneh berarti dia adalah tidak punya kecepatan. Nek gak punya kecepatan berarti EK-nya 0. Pas kita hitung-hitung ternyata dapat T delta X-nya sama dengan 2. Pak, nanti misalkan ada nilai daripada min gimana? Ada min dari gaya gesek, ya nggak apa-apa, dikasih aja. Maka nanti bukan plus tok, ini ono F, nanti juga ada min. Nah, jadi nanti sistemnya lebih kompleks lagi ya. Diperhatikan, seperti saya udah pernah bilang, kalau ada gaya gesek, itu perhatikan gaya geseknya itu sampai mana. Tak gambarkan lagi, tak ulang lagi sistemnya. Misalkan ada sebuah bidang, ya, ini kasar, ini licin. Berarti kalau yang satu kasar, yang satu licin, maka dapat kita simpulkan ini nanti ada gaya gesek, usaha gesek. Ini saya bahasnya kalau kita bahas energi ya. Dan ini tidak ada UFK nih. Nah, kita sering bahas, kita buat titik O, titik A sampai B. Itu EMA min UFK sama dengan EMB. Karena kasar. Habis B ada titik C. B sampai C itu, kalau kita cek di sini, tidak ada gesek licin. Berarti dia nilainya sama. Bisa pakai substitusi. Tergantung siapa yang kita cari. Sama kayak kita pernah bahas benda jatuh misalkan. Sebuah benda jatuh, ketika tingginya itu 2 meter, ini tingginya misalkan 10 meter. Ketika dia tingginya udah 2 meter, ada gaya dorongan. Tak dorong. Berarti buat titik dong, titik A, ya kan? Titik B, titik C. Titik A sampai B itu tidak ada gesekan. Berarti EMA sama dengan EMB. Kemudian B sampai C tadi ono dorongan. Nek dorongan berarti ada gaya luar. Nek ono gaya luar berarti tambahi EMB plus karena didorong tambahan UF terus sama dengan EM. Ini konsep yang selalu saya bilang, jadi hati-hati kalau ada gaya gesek itu belum tentu semua kena gaya gesekan. Dibuat sistem. Nek gambar ini kan 2 sistem. Nek gambar atas tadi 1 sistem. Tidak ada gaya gesek, berarti EM yang di sini sama di sini itu semuanya sama. Misalkan ini contoh, saya buat deh. Akan contoh ya. Saya buat gambar. Ini ada namanya EM1. Ini EM2. Ini adalah EM3. Karena nggak ada gaya geseknya, berarti dari sini sampai sini sampai sini total EM-nya itu harusnya adalah sama. Itulah kenapa saya bilang kalau dia di sini sama di sini nilai sistemnya sama, ora ono gesek. Maka tadi gambarnya kok nduk kene kok Pak, panjenengan kok ngitungnya dari sini. Kan saya udah bilang, nek saya ngitung dari sini susah, Cik. Kenapa susah? Rumusnya kan F kali S. Tidak ada keterangan soal yang mengetahui berapa S-nya sini, nggak ada. Karena kita nggak tahu berapa S-nya di sini, ya usah kita pakai. Kita pindah aja gambarnya. Pindah dari sini, pindah ke sini. Nah, gitu. Pindah mepet karo pegasnya. Ini adalah titiknya. Di mana EM yang di sini sama yang di sini itu EM-nya sama. Jadi perhatikan betul-betul konsep gaya gesek dibuat sistem. Pokoknya kalau ono nilai daripada gaya geseknya, itu berarti dia nilainya EM-nya sama dan tidak ada perubahan. Ya. Jadi ulang lagi ya, ulang lagi. Misalkan Mas ini kenapa kok tak pindah dari sini ke sini? Padahal ini kalau kita cek beda posisi. Yang pertama, saya ulang, ini tidak ada gaya gesekan. Nek ora ono gaya gesekan berarti dari sini sampai sini konsep EM-nya itu bakalan sama. Sorry, tadi ini salah ya, harusnya ya, salah. Ini salah. Ini beda. Kenapa beda? Karena di sini selesai tadi. Sorry, kebalik. Yang sama hanya dari sini sampai sini tok. Ini sama ini. Sorry ya, tak ulang lagi. Ini sampai sini itu sistemnya sama, Dek. Jadi misalkan saya pakai yang ini, nggak mungkin saya bisa pakai.
Karena rumusnya F kali S, sedangkan saya tidak tahu berapa S-nya sini. Daripada saya bingung ribet-ribet muter, maka saya pindah aja. Sistem yang di sini saya pindah ke sini. Iki podo plek. Kenapa podo? Karena ingat di sini sampai sini tidak ada pengurangan gaya, tidak ada gaya geseknya. Maka nih gambarnya tadi mula-mula di sini tak pindah ke sini. Maka dapatlah rumus seperti ini. Tadi kan lihat S-nya kenapa nggak saya pakai ini, Pak? Ya, nah saya nggak tahu. Nggak tahu, daripada saya bingung, saya ganti aja mepet. Maka S-nya saya ganti. S-nya itu bukan dari sini, tapi dari mula-mula sini sampai dia nanti berhenti di titik ini, yaitu S yang kita pakai disebut juga sebagai delta X. Jadi ini memang perlu sekali untuk review ulang. Jadi makanya saya bilang ini videonya diulang-ulang. Makanya kenapa saya nggak jadi zoom ya. Saya gunakan jadi video karena nek pakai video itu lebih enak karena bisa kamu ulang-ulang. Kalau nggak paham bisa kamu ulang-ulang. Ini pahami terus. Karena 100% ini pasti akan muncul di OSN ya. Entah OSMA nanti akan muncul atau enggak, tapi minimal ini kita udah tahu, udah kuasai, nanti bisa gunakan kalau misalkan ternyata akan keluar ketika pas OSMA. Tapi dibanding itu yang lebih penting, OSN itu pasti ada bab ini, itu usaha energi. Ya, kembali lagi ke bab selanjutnya. Tadi udah kita bahas gaya pegas, kita bahas sedikit lagi konteks yang namanya disebut sebagai momentum. Nah, momentum belum sempat saya bahas kemarin. Momentum itu apa? Momentum itu intinya aja. Intinya adalah terkait dengan tabrakan. Nanti yang keluar itu berhubungan biasanya terkait dengan tabrakan. Rumusnya P, momentum sama dengan M kali dengan V. Ya, ini M kali dengan V. Apa itu M? Massa. Apa itu V? Kecepatan. Contoh gini, contoh. Sebuah benda, ya, ini ada benda lagi. Ini akan tabrakan. Nah, basic rumusnya itu pakai ini, Dik. Menggunakan M kali V. Tapi nggak sesimpel itu ya. Nah, kita di sini akan bahas yang lebih kompleksnya seperti apa. Kita bahas. Misalkan ini dua benda. Benda satu, benda dua. Benda satu sama benda dua ini tabrakan. Ini misalkan benda satu ini M1 sama dengan 1 kilo. M2 sama dengan 2 kilo. Saya pengen tahu berapakah kecepatan mereka setelah tabrakan. Misalkan P1 itu mula-mula 2 kilo. P2 mula-mula 3 kilo. Nah, nanti ada lagi nih, namanya E. Itu adalah lenting. Kemampuan tumbukan mereka itu mantul atau mandek atau mantulnya sebagian. Itu namanya koefisien restitusi. Atau E kalau di momentum ya. Misalkan ini lenting sempurna, ini itu 1. Lenting sempurna itu nilai E-nya adalah 1. Kita pakai rumus C bukan lagi P sama dengan M kali V, tapi kita kembangkan namanya hukum kekekalan momentum. Momentum. Apa rumus C? Tadi jumlah aja. Jadi P total sebelum tumbukan dan P total setelah tumbukan itu harusnya sama. Sebelum tumbukan, ya ini ya, sebelum, terus ini masih sebelum ini masih sebelum. Ini hampir tabrakan. Setelah dia tabrakan, otomatis akan mental. Entah mental itu semuanya mental, atau yang satu berhenti, yang satu keseret. Terserah, pokoknya banyak kemungkinan. Contoh, nanti melenting sempurna berarti mentalnya saling kebalik. Nah, seperti ini. Berarti nanti konteksnya yang kamu buat juga seperti ini. Gambar. Yaitu apa? M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 tambah dengan M2 kali V2. Yang digunakan seperti ini. Oke, jadi nanti untuk yang kamu gunakan di bagian apa? Momentum kekalahannya seperti ini. Bedanya apa? Boleh kamu tambahi. Misalkan biasanya saya kasih aksen, ini aksen, ini aksen. Aksen itu berarti
setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, mula-mula, setelah tumbukan. Sebelum tumbukan, setelah tumbukan. Masukin aja. Oh, M1 1. P1 berapa, Pak? 2. Tambah M2 tadi dapatnya 2. V2 berapa? V2 tadi adalah, sorry kok kilo toh, ini harusnya adalah meter per sekon ya, kok kilo. Meter per sekon. Dapatnya adalah di situ 3. Nah, terus masa nih, setelah tumbukan lihat apakah berubah nggak? Kan kadang-kadang misalkan ada orang tabrakan. Motornya kan hancur. Kalau motornya hancur berarti masa nih mesti berkurang. Ini kan nggak ada keterangan nih. Jadi M1 di sini sama M1 di situ belum tentu sama. Bisa aja beda atau berubah. Lah kan sini nggak ada keterangan berubah atau enggak, maka diasumsikan pas tabrakan gak ono sing pecah. Nek gak ono sing pecah berarti nilainya podo. Nek nilainya podo berarti terus lagi satu. Tapi yang ini kamu nggak tahu. Setelah tumbukan kira-kira berapa kecepatannya. Kamu nggak tahu, biarin. Terus M2 2 kilo. V2-nya kamu juga nggak tahu setelah tumbukan berapa. Karena nggak tahu berapa, maka boleh kamu tuliskan V2 aksen. Tulis 1 kali 2, 2 tambah 2 kali 3, 6. 6 tambah 2 dapat T berapa. Nah ini nanti kita pakai model sistemnya namanya eliminasi matematika. Ini akan keluar juga pas OSN biasanya. Itu menggunakan kaidah matematik. Sama saya udah berkali-kali bilang wajib hukumnya menguasai hitung-hitungan matematik dasar, perkalian silang, desimal, pecahan, perpindahan ruas, ini juga nanti ada eliminasi dan sebagainya, itu wajib harus bisa. Atau substitusi juga nanti boleh kita pakai. Nah, kita sebut ini sebagai persamaan satu. Kita nggak mungkin nih, saya tuh pengen cari V-nya. Nggak mungkin saya cari V-nya kalau saya nggak tahu persamaan lagi. Ini nek V nih, gue kita raba kecekel. Jadi kita butuh konsep rumus baru. Rumus yang ada pada konsep hukum kekekalan momentum. Nah, sampai sini dipahami dulu. Ini dipahami betul-betul. Ini materi baru ya, beda sama yang kemarin. Karena hari ini saya juga nggak cuma masalah apa namanya rumus yang udah kita pernah bahas, tapi saya juga pengen bahas materi baru. Ini bisa kamu tambahi untuk pelajaran yang bisa kamu gunakan belajar nanti malam. Ini sambil nunggu Anda dulu. Ini ada Anda. Bisa sambil nunggu Anda, tuliskan dulu rumus saja. Nanti sambil kita jelasin setelah dan selesai.
Kita bahas, jadi ini rumusnya untuk rumus yang kedua. Jadi di hukum kekekalan momentum itu tidak hanya ada satu rumus. Ini tadi hukum kekekalan momentum. Ya, momentum itu hukumnya kekal seperti ini. Yang kedua itu bisa tambahkan seperti ini. Kalau misalkan kalau kita pakai ini kan nggak mungkin. Coba kamu hitung pakai cara apapun, nggak akan ketemu. V1 ini nggak akan kamu dapat, V1 aksennya kamu nggak akan dapat. Sorry kok kuasa atau ini malah aksen nggak kamu dapat, V2 nya juga nggak akan kamu dapatkan. Jadi kalau kamu di sini pengen mencari nilai daripada si F1 aksen atau F1 ini setelah tabrakan, atau V2 ini setelah tabrakan, itu butuh persamaan lagi, satu lagi. Ada matematika, untuk cari sebuah nilai dari dua variabel, kita butuh minimal dua persamaan. Nah, maka kita cari. Ada rumus lagi, ini rumus koefisien restitusi namanya. Jadi min kurung V2 aksen, min V1 aksen, bagi V2 min V1. Ingat aksen itu setelah tumbukan. Kamu kasih simbol apapun terserah. Ya ini hanya simbol yang saya gunakan, tapi nek pengen pakai yang beda, tidak apa-apa. Dimasukkan, V2 aksen nggak tahu, satu aksen nggak tahu, V2 tahu, V1 juga tahu. Berarti hasilnya adalah seperti ini. Maka setelah kita hitung-hitung, dapat persamaan kedua adalah 1 sama dengan min V2 aksen tambah V1 aksen. Dua persamaan tadi kamu tulis. Boleh, Pak, misalkan saya pengen pakainya adalah substitusi. Boleh nggak? Nggak apa-apa, terserah. Misalkan, Pak, saya pengen pakainya adalah eliminasi yang saya akan bahas ini. Nggak apa-apa, terserah. Jadi ini kita urutkan. Ya, dibuat urut. Ini terserah kamu. Pakai substitusi, gitu. V1, V1. Ini kamu buat misalkan substitusi ya, contoh substitusi. Berarti kita pakai, misalkan, saya buat rumus baru. Berarti min V2 aksen tambah V1 aksen sama dengan 1. Maka V1 aksen sama dengan 1. Min jadi plus. Ini, sama ini kan sama. Boleh kamu substitusikan, Dek. Boleh nggak apa-apa. Oh, misalkan pakai substitusi, maka berubah jadi gimana? Rumusnya berubah 2V, 2 aksen, tambah dimasukkan ini sama. Ini kamu ganti dengan angka ini, kan bisa dong substitusi. Jangan lupa dikurung, karena ini ada 2 lebih variabel, berarti 1 tambah V2 aksen. Sama dengan 8. Oh, berarti kita bisa ngitung biasa di sini. Ya kan? Hitung biasa. Oh, 2V2 aksen. Ini kan plus. Yang ngaruh. Nah, kenapa kok dikasih kurung? Karena gini. Misalkan ini minus. Misalkan nih, contoh ini minus. Kalau ini minus, berarti ini akan minus. Min kali plus dapatnya minus. Andai kata ini minus, min kali plus dapatnya adalah minus. Kalau ini minus juga, berarti minus kali minus dapatnya plus. Makanya wajib kurung. Saya ulang berkali-kali. Ini kemarin saya udah cek pas asas kalian itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya itu sangat simpel. Tapi karena kamu teledor, kamu nggak teliti, kamu nggak hati-hati, kesusu, keburu-buru. Akhirnya yang harusnya benar jadi salah. Misalkan satuan, kemarin tak cek di asasnya kelas 11. Harusnya itu kan satuannya pakai senti. Itu 16 senti per sekon. Karena kamu nggak teliti nulis 16 meter per sekon, itu salah. Ya, jadi perhatikan. Kalau dimintanya adalah SI ya SI, kalau enggak ya enggak. Ya, jadi hati-hati. Nek kamu pas ngitung itu, maka saya ulang berkali-kali, pastikan nek ngitung itu pakai satuan internasional loh. Misalkan nih pas kamu ngitung di opsi nanti gini, di opsi misalkan ada apa kotak isian, di sini ada keterangan senti, ini kan nggak SI, nggak apa-apa. Misalkan pas kamu ngitung dapetnya 20 meter, sedangkan di isian itu mintanya senti, kan kamu tinggal ubah 20 meter, maka jadinya adalah 2000 cm, dimasukkan 2000. Jadi itu nggak apa-apa, yang penting pas ngitung itu pakai SI. Nek kamu emang nggak pro, bingung, nggak teliti, pakai SI. Sama juga saya cek, tak cek juga asas kemarin. Perpindahan ruas, misalkan nih, 2
Misalkan ya, ini ada X plus 4. Sama dengan 3, ini X plus 5. Ini kan kita hitung dulu kan, kalikan dulu. Terserah sih sebenarnya. Tapi misalkan kamu pengen ngitung dulu semua, hitung aja. Ini kita harusnya kan 2x plus 8. 3x plus 15. Kumpulkan yang sejenis. Huruf karo huruf. Berarti pindah ruas dong. 2x pindah ruas. Ini kan penjumlahan pengurangan. Kalau penjumlahan pengurangan berarti pindah ruas juga penjumlahan pengurangan. Depannya plus, ini kan depannya plus, berubah jadi minus. Ini depannya plus, berubah jadi minus. Berarti min 7 sama dengan 1x. X min 7 bagi 1. Berarti X-nya adalah min 7. Kan gini tuh, ini kan simple. Tapi tak cek kemarin pas asas, ada yang tidak bisa. Bukan nggak bisa, tapi nggak teliti. Harusnya simple, sangat sederhana, tapi karena kamu lupa, atau mungkin kamu keburu-buru, apa mungkin grogi, akhirnya kacau. Padahal udah tahu rumusnya. Tapi gara-gara nggak tenang, nggak teliti, jawabannya salah. Jadi ini harus sangat-sangat diperhatikan. Maka saya udah bilang, kerjakan yang kamu bisa, teliti, santai. Mending kamu mengerjakan 10 soal atau 5 soal, 5 soal bener kabeh. Dibandingkan kue ngerjake 10 soal tapi salah kabeh. Nah, jadi jangan terpaku pada kuantitas, terpakulah pada kualitasnya. Apakah hitunganmu benar, udah teliti, satuannya, dan sebagainya. Ada juga kemarin kita bahas di kelas 11, kaidah termodinamika. Ketika masuk hukum termodinamika, itu hukumnya wajib pakai satuannya suhu, itu pakai Kelvin. Kelvin itu apa, Pak? Kelvin itu nilai Celcius kamu tambah 273, itu namanya hasilnya adalah Kelvin. Ini Kelvin. Wajib Kelvin, main tak cek di asas kelas 11 ya. Di Feni, mungkin ada di Sila atau Zahra itu ada yang lupaan, harusnya pakai Kelvin, malah pakai Celcius. Itu hati-hati, itu simple. Rumusnya wes bener tapi goro-goro salah masukkan, lupa atau enggak teliti, malah jadi salah kabeh. Ya, insya Allah lagi di matematik dasar itu kuncinya adalah teliti. Karena satu angka kamu salah, maka semua jawabanmu akan salah. Ya, kembali ke sini tadi kita pakai, maka dapatnya plus 1 V2 aksen sama dengan 8. Ya, sejenis dikumpulkan 2 V2 aksen tambah V2 aksen, dapatnya 3 V2 aksen. Ya, harus sendirian, nggak boleh punya teman. Berarti ini ada penjumlahan, pindah jadi pengurangan. 3 V2 berarti sama dengan 7. Berarti V2 aksen sama dengan 7 per 3. Dapat V2 aksen, nek wes untuk V2 aksen gampang dong. Ini kan, lihat ini. Dimasukkan min V2 aksen plus V1 aksen sama dengan 1. Berarti kalau gitu disubstitusikan, lagi-lagi substitusi. Boleh. Nek pengen pakai eliminasi juga boleh ya. Terserah kamu lah. Ini yang penting kamu dapatnya adalah yang kamu anggap itu gampang atau nyaman untuk kamu gunakan dalam ya, kumpulkan sejenis minus pindah jadi plus. Nah, ini kan simpel toh. Ini kemarin tak cek ya, ada pecahan-pecahan itu masih nggak bisa. Ya, saya udah bilang kalau ada pecahan seperti itu boleh pakai beberapa versi. Samakan penyebut boleh atau kalikan silang. Ini kan harusnya gini ya. Misalkan kita samakan penyebut aja ya, paling gampang samakan penyebut. Samakan penyebut 3. Ini nggak ada pembagi. Pokoknya ono angka tidak ada pembagi berarti itu per 1 deh. Lagi. Matematik dasar ini SMP, SD bahkan ada. Berarti 3 dibagi, ingat ini kalau nggak ada angkanya berarti seolah-olah ada angka 1. 3 bagi 1, 3. 3 kali 1, 3. 3 bagi 3, apa? 1. 1 kali 7, 7 berarti dapatnya 10 per 3. Atau boleh juga kita pakai metode yang lain. Misalkan, ini kan boleh pakai gini toh. Ini kali ini, kemudian yang atas jumlah 3 kali 1, 3. Ingat, nek di bawah itu nggak ada angka, seolah-olah ada per 1. 1 kali 7, 7.
Yang bawah tinggal dikalikan, saling dikalikan. 3 kali 1 dapat T adalah 3. Maka dapatnya 10/3. Podo wae. Nggowo cara didilah hasilnya podo. Oh, berarti V2 aksennya itu adalah 7/3. Kemudian yang bagian V1 aksennya adalah 10/3. Ini nanti bisa kamu cek ya, takutnya saya juga nggak teliti, tapi intinya itu. Ingat, sebentar, saya kayak salah sedikit ya, bentar. Nah, saya baru ingat sesuatu. Saya lupa, sorry. Revisi sedikit ya, ini ada sedikit kesalahan. Ini vektor ya, vektor itu berarti punya arah. Kita udah bahas kemarin ya, kita bahas pas parabola. Kalau kanan itu plus, kiri itu adalah minus. Ini tadi harusnya minus ya, dia. Sorry. Saya kelupaan, nggak teliti tadi. P2-nya itu harusnya minus. Kenapa minus, Pak? Karena ini ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi ini, misalkan gini ya, ini tuh sebenarnya kamu bolak-balik nggak apa-apa. Misalkan kamu bolak-balik tuh gini. Contoh, ini V2. Ini ada P1. Ini ya. Gambarnya kalau gini berarti V1 nih minus V2 nih plus. Terserah ini karena soalnya itu sebenarnya terserah. Untuk minus plusnya itu sesuai gambar. Misalkan dia bilang gini, 2 buah bola. Arahnya sama. Kamu gambarnya boleh gini, Dik. Atau kalau enggak, gambarmu boleh gini. Yang penting kan dia bilang bola ini arahnya sama. Ini juga benar, ini juga benar. Sekarang nih, terserah versi yang akan kamu gunakan atau akan kamu pakai. Nah, ini yang saya gunakan modelnya tadi adalah gambar seperti ini, berarti harusnya V2-nya minus. Maka karena dia minus, berarti harusnya 1 kali 2 itu dapat T2, tambah dengan min 6, berarti dapatnya harusnya adalah min 4. Sorry. Kita koreksi sedikit. Ya. Ini dapatnya adalah, kita pakai, di mana? Harusnya adalah min 4. Sorry. Min 4, kemudian kita masukkan dalam hitungan juga. Min 4, ini juga min 4, ini min 4, ini juga min 4. Terus ini min 5 berarti ya. Ini min 5. Harusnya min 5. Oke, tadi udah. Terus, karena ini min 5, kita ubah lagi. Nah, min 5. Kita ubah juga di sini. Nah, inilah pentingnya kurung, saya bilang ya. Karena harus sangat-sangat kita. Ini juga bukti bahwa ketelitian kita yang sedikit kecil, minus tok. Satu simbol minus itu bisa mengubah atau mengacaukan semua hitungan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini berarti kita ganti dulu. Kita ubah dulu ya. Kacau kabeh ya. Berarti hanya gara-gara minus yang kita lupakan, semuanya kacau kabeh. Berarti ini harusnya adalah 5/3. Min ketemu min dapatnya adalah plus. Kemudian kita pindah, berarti 1. Ini plus kan? Min dengan 5/3. Maka dapat TV1 aksen sama dengan, kalikan aja ini ya, 3, ini 1 kali berarti 3, min 5 diper dengan 3. Berarti V1 aksen dapat T min 2/3. Jadi ini yang benar, tadi salah ya, berarti saya salah, keliru. Tadi nggak teliti sama sekali terkait dengan hitungan yang saya gunakan. Nah, kenapa kok minus? Oh, berarti kalau dia minus, berarti geraknya ke kiri semua. Mula-mula tadi geraknya adalah kanan kiri, setelah dia tabrakan tadi ini V2 sama V1, maka semua geraknya sekarang jadi posisinya ke kiri semua. Nah, berarti kalau dia ke kiri semua karena ada simbol minus di sini, gambar yang saya tadi buat pertama itu gambarnya salah. Ini kan gambar salah ya. Ini kalau dia ke kanan berarti harusnya V2 aksen itu plus. Sedangkan udah kita buktikan V2 aksen hitungannya dapatnya adalah minus. Jadi nanti hitung aja deh, takutnya saya salah juga. Tahu saya salah kritik karena ini kan saya
sambil ngomong, kadang-kadang karena sambil ngomong nggak konsentrasi, jadi kadang-kadang ada yang teledor atau mungkin simbol-simbolnya salah. Ini bisa kamu koreksi, karena tadi dari gambar yang kita udah hitung-hitung, ternyata harusnya V2 aksen gambari seperti ini. Mula-mula seperti ini, pas nabrak jadi seperti ini. Ini konsep momentum. Ya, jadi ini konsep momentum yang akan kita pakai dan akan kita gunakan juga ketika nanti kamu kondisinya adalah DOSN. Ya. Nah, apa sih gunanya konsep ini? Ini akan berguna nanti kalau kamu ketemu case soalnya itu ada hubungannya ke tabrakan. Misalkan contoh. Ada sebuah benda. Nabrak sebuah benda lagi. Ya. Ini diem deh benda ini. Ini gerak. Ya. Yang tanya kenapa? Jadi ketika benda ini gerak, yang gerak tadi nabrak yang diem, itu kondisinya dia akan bergabung. Jadi bayangkan ono motor diem ketabrak truk, otomatis motore keseret karo truknya. Jadi kayak gini gambarnya. Ono motor diem ketabrak sama truk yang gerak. Nanti motornya itu akan ketabrak sembari dia gerak. Nah, gitu. Ada apa gerak bareng-bareng dia. Ya. Mula-mula tadi benda ini itu kondisinya adalah sendirian, kemudian setelah dia nabrak nanti bendanya itu akan saling terkait gabung. Jadi gambarin ini nanti misalkan kira-kira berapakah misalkan ya contoh aja. Berapakah kecepatan mereka setelah dia tabrakan? Nah ini kita pecah lagi ngomong siapa rumusnya tumbukan. Berarti M1 V1 ya kan? Tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Misalkan ini benda ini V1-nya adalah 10 meter per sekon. Ini bendanya diam berarti 0. Masanya ini 2 kilo, ini 1 kilo. Terus kita hitung. Oh, tak hitung berarti nanti dapatnya adalah M1-nya 2, V1-nya 10. Ingat gaya ke kanan aman. Lah iki 0, kenapa 0? V2 ini kan 0. Berapapun angka dikalikan 0 hasilnya akan 0. M1 nih, setelah tumbukan tidak ada keterangan pecah. Nek gak ada keterangan pecah berarti posisi masa nih podo. Nek podo ya tulis podo 2. Ini nggak tahu berapa. Ini dapatnya M2 tadi kalau kamu cek adalah dapatnya 1. Ini juga nggak tahu berapa. Lah, kamu perhatikan, ini kan dia gabung. Lihat ini. Gambar itu gabung di ini. Ini gabung. Nek gabung berarti kecepatannya benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan itu podo. Nyebutnya berarti V aksen. Ganti wae wong podo kok. V aksen. Ya. Kalau lagi ini kenapa kok sama? Kan ini gabung. Nek gabung berarti dia sama. Ditambah 1 juga V aksen. Nah, dapatnya apa Pak? Di 3 V aksen. Ini dapatnya adalah 20, dapatnya 20. Berarti V1 aksen atau V aksennya atau kecepatan setelah tabrakan itu adalah 20/3. Jadi ingat ini nilainya sama. Lihat di gambar, maka saya bilang berkali-kali nek ono hukum mekanika itu digambar biar jelas alurnya. Ini kan mereka tabrakan, gabung. Karena mereka gabung jadi satu, maka kecepatannya benda 1 sama benda 2 itu akan sama. Maka nih dapatnya seperti ini. Ini kan sama toh. Nanti misalkanlah kita tayangkan. Kira-kira berapakah jarak yang ditempuh dua benda ketika sudah gabung setelah waktunya 2 detik. Ya gunakan konsep daripada GLBB dong. Atau GLB. Terserah si Koni. Oh ini kan tidak ada keterangan percepatan. Nek ada keterangan percepatan berarti kita bisa menggunakan konsep GLB. Oh berarti ini anggapnya licin, ora ono bidang kasare, ora ono gaya geseke, ora ono sing dorong, berarti kecepatannya kan konstan pas setelah ini. Jadi di sini itu kecepatannya kan selalu sama. Maka kita gunakan konsep GLB S P kali T. S-nya berapa sih? P-nya tadi 20/3, tak kalikan 2, oh berarti jarak tempuhnya pas mereka tabrakan. Jadi bayangkan ya, ada motor, ada truk, setelah tabrakan.
kira-kira berapakah meter atau berapa jarak motor itu keseret. Dari sini sampai dia keseret itu berapa jaraknya kalau dia kondisinya adalah waktunya 2 detik. Dapatnya berapa? 40/3. Ini kalau apa? Kalau dia GLB. Nah, GLBB Pak ya podo GLBB toh. Rumusnya tulis kabeh. Nah, nek GLBB berarti rumusnya ditulis kabeh. Dipilih kira-kira rumus yang iso dipakai rumus yang mana. Nah, kan gitu. Selesai dong. Nah, rumus dipakai ini. Tapi GLBB ingat itu hanya berlaku kalau ada percepatan. Nah, kalau percepatan tidak berlaku. Jadi itu tadi untuk tambahan konsep momentum. Nah, penutup satu lagi terakhir, tak kasih penutup di sini. Ini saya nambahi hanya sedikit tambahan terkait dengan konsep tali. Newton tapi yang pakai tali. Ini saya cek kemarin yang dikasih sama Mas Dan udah ada, tapi tak tambahi aja. Jangan gini, nyambung nanti ke torsi namanya. Katrol, tak kasih tali. Nah, seperti ini. Ingat jangan lupa tali itu punya tegangan, Dek. Namanya T. T selalu menarik. Kalau katrolnya itu masanya 0, ya, maka dapat disimpulkan katrolnya itu nggak guna. Nek katrolnya nggak guna, berarti T yang di sini sama T yang di sini dia akan sama. Untuk kasus seperti contoh ya. Misalkan saya pengen tahu berapa sih percepatan benda ini sistemnya. Jangan 2 kilo. Jangan nantinya ada 1 kilo. Saya nyebutnya ini gambar pertama, ini gambar kedua. Gambar. Lebih jelas gambar yang pertama. Fokus ke sistem yang pertama. Ini ada T. Semua gaya digambar. Nah, gini kan. Jangan lupa gerak Jolali. Ini kan kalau kita lihat, walaupun lebih gede yang ini dibandingkan ini, apapun yang terjadi mesti tetap bakal geraknya ke bawah. Benda 2 itu gerak ke bawah, benda 1 itu ketarik, maka dia akan gerak ke kanan. Maka gambare tambahi A. Ingat, A itu bukan gaya, A itu percepatan atau arah geraknya. Masuk, tulis sigma F X sama dengan M kali A. Fokus ke yang sistem geraknya. Kan pengen cari A. Yang ada, A itu hanya pada suhu X di gambar ini. Maka fokus ke sumbu X untuk gambar yang pertama. Tulis, gaya yang bekerja pada sistem yang gambar 1 itu hanya T. Tulis, searah dengan A berarti plus. Masanya tulis 2 kali A. Ini yang pertama. Belum bisa cari A, kok iso Pak ora ono T ini. Jadi gak iso pakai cari A. Lanjut yang gambar kedua. Gambar kedua digambar. Oh, tadi ada gambar seperti ini. Ya. Ini ada V, ini ada T, ya kan? A-nya ke bawah. Yang bekerja sistem ini geraknya ke bawah atau vertikal. Berarti yang ada A-nya itu sumbu Y. Tulis searah dengan A plus lawan dengan A minus. M-nya tadi berapa? M-nya 1. Berarti W min T sama dengan A. Jangan lupa massa kali gravitasi. Massa di gambar kedua ini 1 kilo. Rumusnya WM kali G. 1 kali 10. Dapatnya 10. Min T sama dengan A. Lihat. Ini belum dapat A. Piye gowo substitusi. Boleh. Pakai eliminasi. Boleh. Jadi perhatikan harus hukumnya, ingat konsep matematika eliminasi. Kalau enggak minimal substitusi. Dua ini wajib hafal konsep. Konsep substitusi pakai ini aja. Ini kan podot ini. Disubstitusikan. Maka 10 min 2A sama dengan A. Sorry kok 10. Kok 10 ya. 10. Berarti pindah ruas. Kumpulkan sejenis. Min pindah jadi plus. Berarti 10 sama dengan 3A. Berarti A sama dengan 10/3. Dapatnya adalah 3,33. Sekian.
jawabannya. Ini kasus kalau ada tegangan. Jadi jangan sampai lupa ya, tidak selalu Newton itu tanpa tali. Kadang-kadang ada yang menggunakan konsep tali. Jadi hati-hati pas mengerjakan itu, perhatikan konsep talinya juga. Nah, ono tali berarti ada nilai T. Nah, sebagai penutup ini kemarin saya dapat tambahan juga untuk gerak melingkar yang sudah saya jelaskan kemarin. Itu kalau dia ada keterangan kecepatan sudut, ya, itu kamu nggak usah bingung. Karena basicnya itu dari rumusnya GLBB. Nama nih ini GMB, gerak melingkar beraturan. Rumusnya podo mirip karo GLB. Bedanya apa simbolnya? Kalau biasanya kan pakai S sama dengan V kali T, ini nggak pakai S tapi pakai theta sama dengan omega. Omega itu apa? Kecepatan sudut. Omega dikalikan V. Yang kedua, pengganti GLBB itu GMBB. Apa rumusnya? Terus lagi VT ganti theta. Theta itu pengganti, theta itu pengganti daripada S. Jadi ini bukan theta ya, sorry. Omega T sama dengan omega 0 plus minus alfa kali T. Omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 kali alfa kali theta. Terus yang terakhir ada lagi theta sama dengan omega 0 kali T plus minus setengah alfa kali T kuadrat. Ini kalau pengen cari kecepatan sudut. Ya, apa beda nih, lo perhatikan. Omega itu pengganti kecepatan. Ini tuh kecepatan sudut namanya. Kecepatan yang berlaku pada gerak melingkar. Nek V itu kecepatan berlaku pada gerak linier. Alfa percepatan sudut pengganti percepatan linier. T waktu. Theta itu adalah posisi. Satuannya apa, Pak? Radian. Ini apa? Radian per sekon kuadrat. Satuannya percepatan kan radian meter per sekon kuadrat. Kalau percepatan sudut itu radian per sekon kuadrat. Omega kecepatan sudut satuannya apa, Pak? Radian per sekon. Kalau kecepatan biasa yang V itu apa? Yaitu berarti adalah meter per sekon. Jadi sebenarnya sama. Modelnya tok sing beda. Jadi tadi sedikit review yang tadi saya sudah sampaikan, jadi saya ulang lagi, fokus saja pada materi yang kalian pahami. Yang kelas 11 kayak si Sila sama Feni besok itu bisa fokusnya nggak cuma di kelas yang kita pernah bahas di lab ya, tapi juga bisa nambahi materi-materi yang sudah saya atau ya ajari di kelas. Pas mata pelajaran fisika kelas 11 kayak ada termodinamika, ada gelombang bunyi, gelombang cahaya, itu bisa kamu tambahi. Tapi intinya yang saya tekankan lagi, fokus saja atau fokus utama ke materi yang selalu atau pasti muncul itu adalah kinematika. GLB, gerak parabola, usaha energi, ya kan? Ada gerak melingkar, adalah kita dihukum Newton, ya, itu yang pasti muncul. Nanti ada juga fluida, misalkan pengen nambahi. Tapi karena waktu terbatas, jadi saran saya untuk malam ini ya fokus aja nge-review materi-materi yang udah kita pernah bahas. Atau misalkan pengen nambahi, tambahilah materi-materi yang dibahas guru di kelas pas materi kelas 11 kayak gelombang ya, atau kayak termodinamika, suhu kalor, itu boleh kamu tambahin. Tapi selebihnya saya sarankan fokus aja ke bab ini. Nanti bisa direview ulang, ini aja. Intinya semangat ya. Waktu kita masih panjang untuk OSMA kan besok, tapi nggak misalkan kalian besok bisa mengerjakan yang 1, 2, 3 nggak apa. Yang penting fokus aja ke yang kalian bisa. Saya ulang lagi. Teliti ya, teliti. Entah itu simbol minus, entah itu perpindahan ruas, hal yang sepele. Tadi contoh kita udah buktikan pas kita bahas ini. Minus yang ketinggalan itu mengacaukan semua jawaban. Jadi fokus
ke materi yang kamu bisa, teliti. Jangan terburu-buru, gak usah grogi. Ya, yang penting udah berjuang maksimal, andai kata belum rezeki tidak apa. Yang penting udah berusaha maksimal. Itu aja, saya cukupkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.